Salam, selamat siang untuk kita semua. Saya Desri Wakululu dari SMA Negeri 1 Sabut Tengah, kelas 12 MIA 2. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum, yaitu melakukan eksperimen pada bahan-bahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Adapun alat dan bahan yang saya butuhkan, yang pertama ada deterjen Daya, yang kedua yaitu mentega, yang ketiga minyak goreng, dan yang terakhir yaitu air. Oke. Adapun tujuan saya melakukan eksperimen ini yaitu untuk memenuhi tugas mata pelajaran kimia yang diberikan oleh Ibu Rahel Mamsel. Oke, langsung saja kita mulai. Langkah pertama yaitu menyiapkan 4 buah gelas dengan masing-masing diberi label pada gelas tersebut. Yang pertama yaitu ada deterjen Daya, yang kedua minyak goreng, yang ketiga ada mentega, dan yang terakhir yaitu air. Saya menggunakan air atau sebagai pelarut. Oke, langkah pertama kita masukkan Daya ke dalam wadah yang sudah disiapkan secukupnya. Kemudian mentega secukupnya. Oke. Dan yang berikut dan minyak goreng secukupnya. Dan yang terakhir yaitu air. Oke, langkah selanjutnya yaitu menuangkan air ke dalam masing-masing gelas yang berisi produk atau bahan yang akan diamati. Yang pertama pada deterjen Daya, yang kedua pada minyak goreng, yang ketiga pada mentega, dan yang terakhir itu pada air. Oke, masukkan air secukupnya. Langkah selanjutnya yaitu aduk semua bahan hingga tercampur merata. Ini yang pertama saya aduk deterjen Daya, yang kedua minyak goreng diaduk, yang ketiga ada mentega, dan yang terakhir yaitu air. Inilah reaksi yang terjadi setelah semua bahan dicampur dan diaduk dengan air. Pada deterjen Daya, warna sebelum dicampur dengan air yaitu putih, dan sesudah dicampur dengan air juga tetap putih dan sifatnya itu larut. Dan reaksi yang terjadi pada deterjen Daya yaitu bereaksi dengan air dan menghasilkan busa. Yang kedua pada minyak goreng pada awalnya itu kuning dan setelah dicampur dengan air tetap kuning. Ini tidak larut dengan air, dan reaksi yang terjadi yaitu minyak goreng mengapung di atas air. Dan yang ketiga yaitu mentega pada awalnya yaitu berwarna kuning pucat, dan setelah dicampur dengan air tetap berwarna kuning pucat.
mentega tidak larut dan reaksi yang terjadi yaitu menggumpal di permukaan air, dan yang terakhir yaitu air. Air pada awalnya berwarna bening dan setelah dicampur dengan air warnanya juga tetap sama, dan setelah diaduk warnanya dan tidak terjadi reaksi. Manfaat dari keempat bahan ini yaitu yang pertama, deterjen digunakan untuk mencuci pakaian atau membersihkan kotoran. Yang kedua, minyak goreng. Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk memasak dan menggoreng makanan. Dan yang ketiga yaitu mentega. Mentega digunakan untuk membuat kue. Dan yang terakhir yaitu air. Air sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai pelarut universal bagi kehidupan. Manfaat yang didapatkan ketika melakukan eksperimen dengan tepat. Yang pertama, memahami sifat bahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengetahui cara kerja berbagai produk yang kita gunakan. Dan yang ketiga, melatih keterampilan observasi dan pencatatan data. Dampak dari kesalahan melakukan eksperimen: yang pertama, hasil pengamatan tidak akurat. Yang kedua, kesimpulan yang salah mengenai sifat bahan. Dan yang ketiga, berpotensi bahaya jika bahan yang digunakan itu bereaksi dan cara yang tidak diharapkan. Cara yang benar saat melakukan eksperimen: yang pertama, menggunakan alat dengan benar. Dan yang kedua, mengikuti prosedur dengan urutan yang tepat. Dan yang terakhir, membuang sisa bahan dengan cara yang tepat. Sekian untuk video kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.